Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Saya berharap dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya ada di dalam damai sejahtera yang datang daripada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sejenak kita akan berdoa mohon pimpinan Allah supaya firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan, dengarkan, sungguh-sungguh boleh memberkati hidup kita. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saudara. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Tuhan menolong memberkati kami. Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing untuk mendengar firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati hati mereka, Roh Kudus memberkati pikiran mereka, Roh Kudus memberkati kesehatan mereka sekalian, sehingga mereka boleh mengalami kuasa firman-Mu di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman yang datang daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita bersama-sama akan mendengarkan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 hingga sampai 25. Saya akan bacakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga sampai 25. Yang demikian saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam keadaan baik, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, demikian bacaan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Saya memberikan satu judul firman Tuhan dalam pemberitaan firman, yaitu kedewasaan dalam beribadah. Kedewasaan dalam beribadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedewasaan. Orang dewasa kalau itu dalam usia bisa karena usia, atau kalau kedewasaan dalam sikap itu ya karena sikap. Jadi usia tidak menentukan orang itu dewasa dalam bersikap. Nah, dalam beretika juga demikian saudara. Anak kecil kadang dia sudah dewasa karena sikapnya, karena etikanya, karena perkataannya. Orang dewasa pun belum dewasa karena perkataannya atau sikapnya seperti kanak-kanak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan tentang kedewasaan dalam beribadah. Ini penting buat kita sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memperhatikan bagaimana seharusnya kedewasaan Kristen dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana seharusnya, ya saudara, kedewasaan Kristen dalam beribadah kepada Allah. Kita melihat dalam bagian ini, saya akan mengajak Bapak Ibu memperhatikan ada 3 petunjuk yang saya bagikan melalui firman Tuhan ini berbicara masalah kedewasaan dalam beribadah. Petunjuk yang pertama, ketika Bapak Ibu dan saya beribadah, mari kita beribadah dengan iman. Dengan iman. Jadi orang beribadah harus beribadah dengan iman. Di dalam ayat yang 19 sampai 21 di sini katakan bagaimana iman itu berbicara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini kita harus percaya melalui pengorbanan Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup,
bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri saat ia disalib dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan ia bangkit, dan dia mengatakan satu kebenaran yang luar biasa, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam bagian selanjutnya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus datang dengan keyakinan iman di dalam ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya datang beribadah kepada Allah, mari kita lakukan dengan iman. Nah, jadi kita beribadah di gereja atau di rumah, mari kita lakukan dengan iman. Kita percaya bahwa melalui iman percaya kepada Allah, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita dapat bertemu Allah, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah, dan Allah hadir bersama-sama dengan kita semua. Itu janji Allah buat kita, di mana dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara menyembah Allah, memuji Allah, kita tahu Allah hadir, Allah ada bersama kita. Dan kita harus memuji, menyembah dengan benar, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan ada bersama kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, di dalam firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada bersama-sama anggota keluarga di rumah, beribadah, 2-3 orang berkumpul, menyembah, memuji Allah, Tuhan janji ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Kita harus punya iman, kita harus percaya. Coba saudara bayangkan kalau Tuhan hadir dalam rumah saudara, betapa sukacitanya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, ketika saudara-saudara berkumpul dalam gereja bersama-sama, di situ banyak orang, dan kita percaya ketika kita memuji Allah, karena Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Roma 14 ayat 23, barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Masalah makan pun, saudara, kita harus dengan iman. Apalagi dalam hal ibadah kepada Allah. Kita harus tentunya beriman kepada Allah. Tentunya kita harus bersungguh-sungguh punya iman yang teguh kepada Allah. Kenapa? Ya, segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan iman, kita berdosa. Sebagai orang beriman, kita melakukan ibadah nggak beriman, bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kita, kita bersalah di hadapan Allah. Kata firman Tuhan begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu memuji, menyembah Tuhan, mari kita lakukan dengan iman kita, bahwa Tuhan ada bersama kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu dan saudara, betapa saudara harusnya memuji, menyembah Dia dengan sepenuh hati. Bukan supaya Tuhan hadir, tidak, karena kita percaya bahwa Allah hadir. Itu sebabnya kita memuji dan menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Nah, perhatikan saudara, ini hal yang prinsip, ini hal yang dasar. Ketika saudara datang beribadah, lalu saudara menerima telepon, apakah saudara terima telepon itu? Atau saudara tunggu, saudara teleponnya dimatikan HP-nya? Saudara datang kepada Tuhan. Kalau di gereja mungkin bisa tertangani dengan lebih baik, tapi kalau saudara di rumah, ibadah di rumah, perhatikan saudara, ada apa ibadah ditinggal dengan mudahnya? Ini sangat berbahaya, saudara. Seakan-akan kita tidak menghormati kehadiran Allah. Seakan-akan kita tidak menghargai hadirat Allah. Atau kita nggak mempercaya Allah hadir di situ. Siapa yang telepon saudara di rumah saudara? Apakah dia pernah mati untuk saudara? Pernah berkorban untuk saudara? Mari ketika saudara beribadah dengan iman, kalau memang HP saudara dipakai, pakailah untuk beribadah. Jangan untuk yang lain. Kenapa? Ketika kita beribadah kepada Allah hadir di situ. Allah melihat tingkah laku saudara dan saya. Sikap hati kita, Tuhan melihat.
pikiran kita, yang terjadi apa dalam pikiran kita, Tuhan memperhatikan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh berfokus kepada Allah. Nah, renungkan saudara dalam bagian ini. Mari kita beribadah dengan iman. Saya percaya kalau itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan dimuliakan. Inilah satu bagian kedewasaan Kristen dalam ibadah. Hal yang kedua saudara, samping iman, mari kita beribadah dengan tulus ikhlas, dengan hati yang tulus ikhlas, tidak dengan yang lain, bukan dengan paksaan, tetapi dengan tulus ikhlas. Mari kita lakukan ibadah kita dengan tulus ikhlas. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 22 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kita beribadah kepada Allah dengan hati kita yang tulus ikhlas. Beribadah dengan tulus ikhlas. Nah, saudara, tulus ikhlas adalah kata dan tindakan yang sangat disukai Tuhan. Amin, saudara. Tulus ikhlas adalah kata dan tindakan yang sangat disukai oleh Tuhan. Hendaklah kamu tulus seperti merpati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah godaan situasi yang sulit sekalipun, kita disuruh dua hal: cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diajak ibadah kepada Allah harus tulus. Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib dengan tulus ikhlas. Karena kasihnya kepada Bapak Ibu, kepada dunia ini, dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Kalau Kristus rela taat sampai mati, dan ia lakukan dengan tulus, dengan rela, marilah ketika Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Allah, kita lakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah. Allah mengendaki kita beribadah dengan tulus ikhlas, karena hati kita telah dibersihkan dari yang jahat. Hati kita dimurnikan oleh Allah melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, tulus ikhlas menjadi satu bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, saudara, menghadap Tuhan harus tulus ikhlas, bukan dipaksakan, bukan karena diancam. Orang yang tulus ikhlas, dia tidak takut ancaman, dia tidak takut apapun juga, karena dia tahu dia sedang beribadah kepada Tuhan Allahnya yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi hati yang demikianlah yang diharapkan oleh Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah bukan main-main, tapi kita lakukan, kita tahu kita sedang menghadap Allah, bukan menghadap pembesar di dunia ini, bukan menghadap orang-orang penting dalam dunia ini, tetapi ibadah kita adalah menghadap Allah yang maha tinggi, Allah yang sempurna, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, Allah yang mengasihi dunia dan segala isinya di dalam Kristus Yesus, bahkan rela mati. Kita sedang beribadah kepada Allah yang telah rela mati dan bahkan berkorban mati, dan dia bangkit kembali dari orang mati. Kita hidup, kita sedang beribadah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu semua. Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu isi hati semua orang. Apakah kita tulus beribadah hari ini kepada Allah atau tidak? Tuhan tahu, Bapak Ibu. Mari kita hidup beribadah dengan tulus ikhlas. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tulus ikhlas berbicara masalah urusan dengan Tuhan. Kita saja dengan sesama manusia butuh tulus ikhlas. Ketika Bapak Ibu berbagi kepada saudara yang lain, harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Kalau saudara berbagi dengan hati yang tidak tulus ikhlas, ya, yang mendapat bagian pun tidak nyaman, saudara. Walaupun itu banyak, tetapi banyak tapi tulus ikhlas, wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Sedikit tulus ikhlas, ya luar biasa. Tulus ikhlas ini sangat penting. Sesama manusia pun butuh tulus ikhlas. Hubungan kita dengan yang lain harus tulus ikhlas. Dalam hubungan manusia saja butuh tulus ikhlas, apalagi kita datang kepada Allah yang hidup. Mari kita lakukan seperti firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Luar biasa, penulis kitab Ibrani ini orang yang luar biasa. Jadi seorang memberi kepada teman harus tulus ikhlas.
Tulus ikhlas ini tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan Allah akan membuahkan hati yang tulus ikhlas. Ini butuh juga berjuang kita untuk mengasihi Tuhan. Tulus ikhlas Bapak Ibu dalam melayani pun, sebagai gembala mojang harus tulus ikhlas. Sebagai guru-guru sekolah minggu, mari kita lakukan dengan tulus ikhlas. Pelayan-pelayan ibadah, mari kita lakukan dengan tulus ikhlas. Ibadah, jemaat beribadah kepada Allah memuji dengan tulus ikhlas, dan Tuhan dimuliakan, saudara. Betapa indahnya dunia akan diberkati melihat hati Bapak Ibu yang penuh tulus ikhlas dalam menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Allah. Hal ini yang diperlukan Allah. Hal yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Allah, kedewasaan kita dituntun Tuhan, ditunjukkan Allah. Di samping kita beribadah dengan iman kepada Allah, yang kedua, kita bicara masalah ketulusan hati kita kepada Allah. Kita beribadah dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, saudara, kita beribadah dengan setia kepada Allah. Dengan setia. Tidak kalau ada waktu berdoa, tidak, saudara, harus dengan setia. Allah minta kita setia loh, saudara. Di dalam ayat 24 sampai 25 dikatakan dalam firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, kita beribadah dengan setia. Ini satu hal yang diharapkan Allah. Jadi, untuk menjadi setia, kita nggak bisa sendiri loh Bapak Ibu. Orang bisa setia itu nggak sendiri, saudara. Kita bisa setia itu butuh dukungan dari pihak lain. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang tulus ikhlas mengasihi kita, memperingatkan kita, mendorong kita, untuk kita tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana di masa pandemik seperti ini? Saudara, di rumah saudara bisa beribadah. Kita bersyukur gereja sudah mengadakan ibadah 3 kali dengan protokol kesehatan. Mari kita ikuti itu dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya sebagai wujud kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, ibadah butuh kesetiaan. Itu sebabnya kita ditolong oleh firman Allah, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya juga ini punya arti bahwa kita diajak untuk setia beribadah kepada Allah. Ini bicara masalah kedewasaan. Orang yang gak dewasa, saudara, seenaknya ibadah, saudara, semaunya sendiri, sak sempatnya, saudara. Tetapi orang yang dewasa, dia akan memikirkan, loh, saya itu ketemu Tuhan loh nih. Saya ini ketemu Tuhan yang mengasihi saya loh. Saya ketemu Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk saya loh ini. Saya mau ketemu Tuhan Allah saya yang sedang menyiapkan tempat di surga buat saya loh. Masa kita mau main-main? Kita mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan? Udah gak laku, saudara, seperti itu di hadapan Allah. Mari kita setia. Oleh sebab itu kita bersyukur dalam keluarga Mojang, saudara bisa saling mengingatkan, saudara bisa saling memperhatikan. Wah, saudara, saya gak bisa hadir ya. Coba saudara perhatikan, dengan setia kita perlu lakukan ini. Nah, saudara, untuk menjadi setia, saya katakan, saudara nggak bisa sendiri, butuh orang lain, butuh saudara-saudara yang lain, untuk saling mendukung dalam ibadah, saling mengasihi, mengingatkan dalam pelayanan. Kita bisa berbagi hidup dengan keluarga, dengan anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua bisa berbagi hidup, saling mengingatkan, saling mendorong, memperhatikan dalam keluarga Mojang saudara. Setiap hari Jumat, saudara bisa berbagi hidup di dalam saudara beribadah kepada Allah, pengalaman-pengalaman hidup Anda kepada Allah. Saudara saling menguatkan. 2000 tahun yang lalu Allah berbicara melalui penulis Ibrani ini dengan jelas dan tegas dan mengingatkan kepada gerejanya supaya anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan setia beribadah. Jangan dikatakan firman Allah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Allah kalau kita boleh berada bersama-sama hari ini. Kita boleh ditolong oleh Tuhan, ditolong Tuhan, 3 petunjuk Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa
dalam beribadah. Kita lakukan ibadah dengan iman kita. Kita ibadah dengan tulus ikhlas. Kita lakukan dengan setia. Ada enggak keluarga Mojang saudara yang enggak setia? Anggota sekolah minggu saudara enggak setia? Mari kita dorong bersama-sama. Mungkin mereka butuh pendampingan di rumah. Mungkin mereka butuh didorong untuk ibadah bersama-sama. Mari kita saling mendorong, mengingatkan. Ini pekerjaan yang baik ketika dilakukan dengan kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, karena Allah tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah, yang saudara dan saya layani, akan sangat bahagia melihat sikap kedewasaan Bapak Ibu dan saya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Di masa pandemik ini, seakan-akan kita dimurnikan kedewasaan kita, diuji, kedewasaan kita ditantang, kedewasaan kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga saudara, dalam beribadah mari kita lakukan dengan iman. Dengan iman, saudara banyak berdoa sekarang ketika beribadah. Jangan kosongan. Lakukan dengan tulus ikhlas dan setia, jangan takut menghadapi tantangan ini. Itulah kedewasaan. Nah, saudara, dalam keluarga, dalam sebuah keluarga, di sana ada kakek, ada nenek, ada anak-anak serta menantu, kemudian juga ada cucu-cucu. Di masa pandemik ini memang diatur dalam ibadah. Bagaimana pemecahan masalah dalam ibadah ini? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga muda yang saudara masih sehat atau saudara sehat, mari datang beribadah di gereja. Saya mendorong Anda untuk datang di gereja dengan iman, dengan tulus, dengan setia. Anda sehat. Anda butuh kekuatan dari saudara seiman. Lalu bagaimana dengan yang di rumah? Ketika Anda sudah datang beribadah di gereja, mari layani orang tua kita, anak-anak kita beribadah di rumah saudara. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Allah akan senang melihat sikap kedewasaan saudara. Jangan saudaranya cukup puas hanya ibadah sendiri di rumah saudara. Selagi kita masih dibuka kesempatan ibadah bersama-sama, Tuhan izinkan ini. Mari kita gunakan. Saudara-saudara masih muda, saudara-saudara masih sehat, mari beribadah. Ketika sudah ibadah, mari kita layani keluarga kita di rumah, anak-anak kita. Wah, itu menghasilkan sesuatu yang beda, saudara. Apa, saudara? Nenek saudara, orang tua saudara akan bahagia melihat anaknya yang beribadah dan melayani orang tuanya. Mereka akan menjadi orang tua yang sangat bahagia dalam hidupnya. Anak-anak saudara akan melihat contoh hidup seorang Kristen yang dewasa, seorang Kristen yang hidup, seorang Kristen yang memberikan satu percontohan hidup. Wah, ternyata mama papa saya luar biasa ya. Dia sudah ibadah di gereja, tapi kami dilayani di rumah. Wah, mereka nanti saudara hidup memiliki satu masa depan. Mereka akan memiliki hidup beriman yang tidak sembarangan. Mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Generasi yang saudara didik di dalam Tuhan itu. Tetapi beda loh saudara, sangat beda ketika saudaranya cukup di rumah, puas di rumah. Kalau Anda sehat, saya mendorong Anda untuk datang ke gereja. Anda butuh persekutuan. Di rumah ya persekutuan, iya persekutuan, saya tahu itu persekutuan. Tetapi beda saudara, sangat beda. Nah, hal ini mari kita renungkan bersama. Saya tidak tahu bagaimana sikap saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Ada enggak di antara saudara, Tuhan terima kasih firman, atau saudara hati saudara tertutup dengan firman Tuhan ini? Coba saudara renungkan firman ini. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Saya mendorong Anda menjadi pribadi yang dewasa dalam beribadah. Adakah di antara saudara yang hari ini, Tuhan terima kasih firman-Mu, Tuhan saya membaharui hidup, saya mau setia beribadah, Tuhan saya ingin melayani orang tua saya Tuhan, melayani anak-anak saya Tuhan, atau
keluarga Mokjang melihat keluarga Mokjangnya yang sudah sepuh karena di rumah nggak ada orang lain, di rumahnya orang-orang belum percaya yang sama, saudara punya hati untuk melayani mereka. Luar biasa saudara mau melayani mereka, atau gembala Mokjang mau melayani mereka, itu luar biasa. Saya salut dan saya mendorong saudara dengan protokol kesehatan tentunya yang baik, tapi saudara lakukan dengan iman, dengan tulus ikhlas, dan dengan setia. Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam gereja saudara, dalam persekutuan Mokjang keluarga saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang hidup, menolong kepada kami untuk kami mengalami kedewasaan dalam beribadah. Terima kasih Tuhan memberi tuntunan kepada kami, petunjuk kepada kami. Ketika kami boleh mengalami kedewasaan, kami ditunjukkan ketika kami beribadah, kami harus beribadah dengan iman, dengan tulus ikhlas, dengan setia kepada Engkau. Karena kami tahu kami sedang beribadah kepada Allah, bukan kepada batu, kepada Allah yang hidup, bukan kepada patung, bukan kepada roh-roh yang tidak jelas, tetapi kepada Allah yang hidup di dalam surga, yang hidup pula di tengah-tengah persekutuan orang percaya dan juga hadir di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih meteraikan firman-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mengambil satu keputusan, mengambil satu pembaharuan hidup, menyikapi firman Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Inilah syukur doa hamba-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memuji Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.